Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Telah kita pahami bahwa setiap manusia pasti mempunyai hak asasi. Akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Namun dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Sehingga, baik sengaja ataupun tidak disengaja, manusia sering mengabaikan hak yang sama tersebut dengan berbagai alasan yang tidak bisa dimengerti. Nah, mari kita mencoba untuk mencermatinya. Mengapa pelanggaran hak asasi manusia tersebut masih sering terjadi? Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut. Pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah kurangnya sikap toleransi pada diri seseorang. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Pada pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal inilah yang justru dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Lalu, faktor penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, namun bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kita tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam sosial media. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai dengan aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif juga.
misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan berikutnya adalah faktor kesenjangan sosial. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah keperbedaan hidup, tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Baik, itulah faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi. Sekarang marilah kita melihat contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Berikutnya peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Berikutnya adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi kembali tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Kasus penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai pada saat ini. Nah, masih banyak lagi contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang ini pun belum ada penanganan dan penyelesaiannya yang jelas. Sebagai refleksi kita, pemahaman dan kesadaran diri kita terhadap hak dan kewajiban asasi manusia yang kita miliki ini hendaknya menjadi cahaya bagi sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terhindar menjadi korban pelanggaran HAM tersebut, atau malah tragisnya menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Baik, demikian pembahasan kita tentang pelanggaran hak asasi manusia. Selalu sehat dan tetap semangat menjadi pribadi yang berkarakter.